Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahim. Wal ali qad usri'at bil hawaij dan kita ridwan al musyafa'u syafi'u usfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang berbahagia tuan-tuan Persatuan Masyarakat Gelam ya kalau tidak silap yang ada di Malaysia maupun yang ada di Bawean. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan yang berbahagia ini kita dikaruniai bisa bertatap wajah sekalipun lewat dunia maya, tapi hampir serupa dengan dunia nyata. Asal kita cepat atau lambat pun nanti akan dihadapkan dengan dunia yang gaib. Dan sekarang ini terbukti dunia gaib itu dirasakan oleh kita bersama. Rasa syukur kita realisasikan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat teriring salam yang sempurna semoga tercurah ke pangkuan manusia agung dan mulia Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan setia beliau. Semoga kita amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim, salam mahabbah semoga tercurah ke pangkuan para aulia ilah min awalihim ila yaumil qiyamah, khususan ila aulia itisafil ardi Indonesia walladzina hum fi biladil Malaysia wa ma hawalaihima fasahat Rabi Sultan Aulia ihadza zaman radhiyallahu anhu, dengan permohonan doa wa ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amadana bi amdadihim amin ya rabbal alamin. Dengan harapan semoga para kekasih Allah, manusia agung yang sempurna, beliau Rasulullah SAW dan para wali-walinya senantiasa mencurahkan tarbiyahnya, barokahnya kepada kita semua, sehingga kita ingat betul bahwa hidup ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan menjadi manusia dengan tugas yang sempurna menghadapi segala apapun yang kita hadapi sesuai dengan tajuk tadi. Tazkirah berasal dari kata zakara yudzakiru tazkira. Kemudian dimuannaskan menjadi tazkiratan, diwakafkan menjadi tazkirah, peringatan, saling memperingatkan satu dengan yang lain. Kemudian membangun kekuatan. Yang punya kekuatan siapa? Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya, kemampuan apapun dalam melaksanakan taat, menghindari maksiat, kecuali semata-mata sebab fadl Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan Allah yang diberikan kepada hambanya, yakin Allah memberikan satu ujian, Allah memberikan satu cobaan, jelas mampu hamba menghadapi. Maka disinilah muncul kekuatan. Kenapa? Sandarannya kepada Allah. Allah Samad, tujuannya kepada Allah. Kemudian sabar, ini tugas manusia. Ibadah yang tertinggi adalah sabar. Kenapa? Ketika kita sholat mengabdi kepada Allah, mendekat kepada Allah, berpuasa mendekat kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menunaikan ibadah haji umrah, mengabdi mendekat kepada Allah. Tetapi ketika hamba bisa sabar, ini langsung bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu kenapa kita risau? Kenapa kita sedih? Tak boleh, pasal apa? Kita dekat dengan Allah yang maha segala maha. Saat ini Allah menampakkan sifat koharnya, sifat perkasanya. Tak ada satupun negara adidaya yang mampu menolak.
Tak ada satupun kekuatan makhluk yang mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah nanti menyampaikan sifat Rauf Rahimnya, kasih sayangnya, akan dipelihara keimanan seseorang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan oleh Allah jin dan manusia kecuali tugasnya apa? Mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, sabar bersama Allah. Mudah kita ucapkan, tapi di dalam praktek pelaksanaan mesti hati bersih. Supaya hati bersih menimbulkan jiwa yang tentram, ketenangan, ketentraman batin, maka Allah telah memperingatkan, ala bidzikrillah tatma'innul. Dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, jiwa jadi tenang. Ketika manusia larut dengan keadaan makhluk, ujian silih berganti, kekurangan ekonomi, kesehatan terganggu, manusia mudah goyah. Tapi ketika fakirru ilallah, kembali kepada Allah, semuanya menjadi tenang. Kenapa? Allah memberi, pasti di balik pemberian ada hikmah yang sangat besar. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa tahun Allah menguji Nabi Ayub alaihissalam? Manusia yang paling sabar adalah Nabi Ayub alaihissalam. Ketika keluarganya dihabiskan oleh Allah, ketika hartanya diambil oleh Allah, ketika fisik beliau pun ternyata tinggal hati dan duri tulang beliau, setiap dikurangi oleh Allah yang ada hanyalah kenikmatan-kenikmatan. Sebab apa? Hati beliau sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merasa memiliki, ternyata semuanya adalah amanah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di bumi dan di langit. Karena Allah pencipta, Allah mengendaki segala-galanya. Kita makhluk yang diciptakan Allah harus tunduk patuh apa yang dikehendakkan Allah kepada kita. Kita mesti baik sangka kepada Allah. Ana baik sangka kepada Allah. Ana inda dzanni abdi. Allah dalam hadis qudsi, saya terletak pada praduga hambaku. Ketika hambaku menduga baik, di balik itu ada kebaikan yang besar. Inna min idhamil jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pemberian Allah, besar pula ujian cobaan yang diberikan kepada hamba. Fa inna Allah Ta'ala idza arada 'abdahu khairan ibtalahu. Ketika Allah mengendaki hambanya menjadi orang yang baik, kualitas imannya iman yang murni, iman yang kokoh. Keyakinannya kepada Allah bukan keyakinan yang palsu, tapi keyakinan yang hakiki. Fa inna Allah Ta'ala idza arada 'abdahu khairan ibtalahu. Allah menguji. Kemudian idhamil jasa, idhamil bala, besarnya ujian, besarnya pembalasan. Faman radiya, sesiapa yang ridha, sesiapa yang puas, Allahu ridha, maka Allah akan ridha. Faman sakhita wallahu suktun. Tapi ketika yang diuji oleh Allah risau, gelisah, sedih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kita kepada hamba. Maknanya apa, tuan-tuan? Kita manusia yang sempurna oleh Allah dibekali akal pikiran yang sempurna. Lalu kemudian diperkokoh dengan ilmu yang mesti kita kaji. Waman aradat dunya fa'alai bil ilmi, sejahtera hidup dunia dengan ilmu. Waman aradal akhirah fa'alai bil ilmi, sejahtera bahagia di akhirat dengan ilmu. Waman aradahuma, kedua-duanya bahagia, fa'alai bil ilmi, bentengnya adalah ilmu. Orang yang berilmu hidupnya tenang. Orang yang berilmu hidupnya bahagia. Orang yang berilmu hidupnya berkecukupan. Pasal apa? Dia puas, ridho seluruh pemberian Allah yang berupa sakit, yang berupa sehat, kaya, miskin. Ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah memberi yang jelek. Tak mungkin Allah memberi yang buruk. Tapi Allah memberi pasti yang terbaik.
Teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kembali pada tugas manusia dalam surah Al-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ibadah lewat taat. Ketika mereka dikaruniai sehat, berkecukupan, melimpah rizkinya, bersyukur kepada Allah. Ibadahnya lewat bersyukur. Definisi syukur adalah sarfu ni'am bima yardha bihil mun'im. Mentasarapkan, membelanjakan pemberian Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Lalu ketika Allah menguji dengan sakit, dengan kekurangan, dengan kesempitan, ibadahnya lewat apa? Lewat sabar, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu supaya menjadi aktivitas kita menjadi ibadah, bagaimana? Hati, niat, semata-mata seluruh aktivitas yang kita lakukan selama tak melanggar satu undang-undang negara, tak merugikan sesama manusia, hati berniat semata-mata ibadah kepada Allah. Di dalam hadis ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, tengok hati seluruh sahabat yang niatnya pun macam-macam, lalu baginda bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu amal yang dilakukan oleh umat manusia tergantung pada niatnya. Hasil yang ia peroleh terletak pada niat. Kam min amalin yataswaru bi surati a'malid dunya wa yasiru min a'malil akhirah ya husnil. Tanpa amal-amal yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, kelihatannya amal itu amal dunia. Dia bergaul sesama, dia pergi ke kedai, dia pergi ke kontrak dan lain sebagainya. Amal dunia kelihatannya wujudnya adalah amal dunia, tapi nilainya akhirat, menghantarkan ke surga, menjumpai yang menciptakan surga. Bihusni niyah, karena niatnya baik. Hanya kalau kita kembali kepada tazkirah, kita memahami kenapa lapatnya bihusni niyah, bukan bil khairin niyah. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Orang yang melakukan ihsan, mereka beribadah mengabdi kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah yang memerintah. Tapi lam takun tarah. Jika kau belum mampu, karena kita bukan ulama, karena kita bukan aulia, kita bukan ambia, kita bukan mursalin, tapi cinta kepada ambia, cinta kepada ulama, cinta kepada mursalin. Fa'innahu yaraka. Maka ketika melakukan aktivitas yang tidak melanggar ketentuan syariat, lebih-lebih yang sesuai dengan syariat, kita merasa ditengok oleh ulama, kita merasa dibimbing oleh aulia, terlebih kita melatih hati istidhar, merasa di hadapan Rasulullah SAW, sebagaimana ketika kita sholat, assalamu alayka ayyuhan nabi, tidak assalamu alaihi, tapi assalamu alayka. Kita sembahyang, kita di hadapan Rasulullah. Rasulullah sudah di alam barzah menunggu kehadiran umatnya. Jadi kematian yang selalu ditakutkan pasti akan datang. Pasal apa? Allah akan memberikan kenikmatan yang hakiki atas amal kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dunia. Maknanya apa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang bagi peringatan kepada sesamanya, kepada saudaranya, orang-orang yang terdekat. Kematian sangat dirindukan. Kenapa orang takut mati? Dia yakin bekal yang dibawa nak mati masih sikit. Tuan-tuan yang berada di Malaysia, rasa girang ketika raya nak pulang. Jumpa dengan sahabat, jumpa dengan keluarga. Apabila bekal banyak, tapi bekal tak ada, dia nak pulang ke Indonesia macam mana? Sedih. Begitu pula bekal yang kita persiapkan di dunia. Melalui Zoom meeting, doa-doa yang kita hadiahkan kepada arwah yang di barzah, kita yakin sampai. Dan berdoa kirim kepada arwah lewat dunia maya, sama nilainya
jamaah. Berbeda dengan sembahyang. Kalau sembahyang, wajib makmum mengetahui inti qaulul imam. Geraknya imam, bacaannya imam. Walau bisauti mubalihin, walaupun dengan suaranya yang mubalik, harus. Tetapi dengan berdoa, boleh dengan meeting dan seterusnya. Ini akan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya merasa bahagia malam ini bisa jumpa dengan tuan-tuan yang biasanya kita hampir tiap Maulidur Rasul bisa berjumpa. Tapi ujian ini yakin cepat atau lambat Allah akan angkat, Allah akan ganti dengan kebahagiaan yang ada. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekarang ini malam hari, besok akan terjadi pagi hari. Kita paksakan malam ini langsung jadi esok, tak boleh. Ketika petang kita jadikan pagi, tak boleh. Allah masih menampakkan sifat Tuhannya. Allah nanti pasti akan menampakkan sifat murahnya. Allah akan menampakkan sifat kasih sayangnya. Mudah-mudahan sekelumit yang Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini memberikan pencerahan kepada diri pribadi sendiri, umumnya kepada seluruh yang mengikuti Zoom itu pada malam hari. Mungkin kalau boleh nanti bisa ada soalan-soalan supaya saling sudah Allah mudah-mudahan meninggal husnul khotimah, dimasukkan surga Allah yang sekarang menunggunya di pertama